Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyyana bi taqwallah. Wa qad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik hidayahnya, sehingga di hari yang penuh mubarakah ini kita dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai contoh, suri tauladan untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini salatul khatib berwasiat untuk diri dan seluruh jamaah. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir ini melalui media sosial atau media informasi, apakah kita tonton atau kita dengar, banyak sekali masalah-masalah, apakah ya problem nasional bahkan problem internasional. Ada banyak kejadian, ada banyak fenomena-fenomena yang boleh jadi menakutkan bagi kita. Ada permusuhan, ada pertikaian, ada perampokan, ada korupsi, ada bencana alam, ada tsunami, ada gempa, ada banjir, ada longsor, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya Quran surah Al-Rum ayat 41. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Telah nampak kerusakan di darat dan juga di laut. Kerusakan di darat banyak sekali. Ya, kita melihat banyak sekali ada kerusakan di darat. Ada longsor, ada kebakaran, ada gempa bumi, itu semua merusak alam. Kerusakan di laut, ada tsunami, air laut naik ke daratan. Ya.
saudara kita di Rusia mendapatkan musibah tsunami dan juga beberapa negara yang lain. Banyak kerusakan di laut. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Atau apa yang menyebabkan itu terjadi? Bima kasabat aydinnas, kata Allah, disebabkan karena perbuatan manusia. Aydinnas, ya. Aydinnas, tangan manusia. Kalau secara tekstual, kalau kita pahami secara kontekstual, aydinnas bukan hanya tangan, tapi perbuatan manusia. Sehingga disimpulkan bahwa adanya kerusakan di darat dan juga di laut itu disebabkan karena perbuatan manusia. Apakah perbuatan karena tangannya? Apakah perbuatan karena kakinya? Apakah perbuatan karena matanya, telinganya, hatinya, pikirannya, dan seterusnya? Itu semua yang mengundang bencana kerusakan baik di darat maupun di laut. Sudah Jumat tadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, bencana baik di darat maupun di laut itu, la'allahum yarji'un, kata Allah, agar kamu kembali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya niat baik. Adanya bencana, adanya musibah yang diturunkan di muka bumi ini sebagai pengingat, alarm bagi kita untuk senantiasa la'allahum yarji'un, untuk kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada bencana apapun modelnya, bentuknya, apakah musibah, tsunami, gempa, dan seterusnya, ternyata yang pada intinya adalah agar kita bisa kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita untuk senantiasa menjaga alam. Itulah pentingnya kita untuk senantiasa menjaga alam. Jangan kita merusak di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Allah ingatkan kepada kita, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik. Siapa yang menyangka bahwa penciptaan Allah ini belum sempurna? Secanggih apapun, setinggi apapun ilmunya manusia, tidak bisa mengalahkan kemampuan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi beserta isinya dengan sangat teratur, sangat indah. Adakah manusia hebat yang bisa menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini? Sehingga Allah ingatkan, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik. Allah telah menciptakan dengan sebaik-baiknya bumi beserta fasilitas-fasilitas, sarana prasarana yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu kata Allah, janganlah kamu rusak, karena saya telah ciptakan dengan baik. Wada'uhu khawfan wa tama'an. Allah anjurkan, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Allah menginginkan kita untuk senantiasa memperbanyak doa. Doa yang dimaksud adalah doa yang penuh dengan rasa takut dan juga dengan penuh harapan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita dengan adanya fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah dengan tenang. Fasilitas kita lengkap, peralatan kita lengkap, fasilitas kita, sarana kita lengkap. Oleh karena itu, wada'uhu khawfan wa tama'an. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan juga penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menutup firman-Nya dengan kalimat yang begitu halus, begitu indah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Allah sangat memotivasi kita dengan kalimat yang begitu indah. Sesungguhnya Allah sangat dekat, sangat dekat. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mengambil hikmah di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa merawat alam ini sekurang-kurangnya kita bisa merawat lingkungan di sekitar kita. Kita tidak biarkan sampah, tidak biarkan hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan orang lain, ketenangan lingkungan kita, kesehatan kita dan juga kesehatan orang lain. Sudah cuma tadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai penutup pada khutbah singkat ini, sebuah kisah dari seorang raja Persia yang bernama Anushirwan. Suatu ketika Raja Anushirwan keluar rumah, kemudian dia melihat seorang petani tua. Dia melihat seorang petani tua yang sedang menanam. Sehingga sang raja bertanya, "Wahai petani tua, apa yang sedang engkau lakukan?" Kemudian petani tua ini menjawab, "Wahai sang raja, saya sedang menanam pohon." Kembali raja bertanya, "Pohon apa yang kamu tanam?" Kemudian petani tua ini menjawab, "Saya sedang menanam pohon zaitun." Ada juga yang mengatakan pohon kurma. Intinya adalah pohon. Kemudian sang raja mengatakan, "Wahai petani tua, berapa tahun kira-kira pohon ini bisa berbuah?" Kemudian petani tua ini menjawab, "Ya barangkali bertahun-tahun, 1, 2, sampai 3 tahun baru bisa berbuah." Kemudian sang raja mengatakan, "Wahai petani tua, kenapa kamu menanam pohon yang belum tentu kamu bisa nikmati hasilnya, buahnya?" Kemudian petani tua ini menjawab, "Wahai sang raja, tidak ada jaminan saya bisa menikmati apa yang saya tanam hari ini. Tapi dipastikan kalau ini tumbuh tidak mati, maka kelak akan dinikmati oleh orang lain. Dan sesungguhnya, wahai sang raja, apa yang kita nikmati, pepohonan yang kita nikmati hari ini, ada buah-buahan, ada pohon, kita hirup udaranya, oksigennya. Yakinlah bahwa itu adalah tanaman atau pohon yang telah ditanam oleh para orang tua leluhur kita. Demikian adanya yang apa yang saya tanam. Tidak ada jaminan saya bisa menikmatinya, tapi yakin dan percaya kelak suatu ketika akan dinikmati oleh anak cucu kita." Kemudian sang raja ini terharu dengan jawaban petani tua ini sehingga memberikan hadiah. Dia memberikan perak. Kemudian petani tua ini mengatakan, "Wahai sang raja, lihatlah apa yang saya tanam telah berbuah. Belum cukup sehari telah berbuah." Kemudian kembali raja ini terharu, dia menambahkan perak. Kemudian petani tua ini kembali menjawab, "Wahai sang raja, lihatlah pohon saya telah berbuah 2 kali." Sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja pergi bersama dengan ajudannya. "Wahai ajudan, kita pergi. Habis saya punya perak berhadapan dengan petani tua ini." Sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hikmah dari kisah ini, marilah kita senantiasa menanam benih-benih kebaikan yang meskipun mungkin tidak ada jaminan kita bisa menikmati apa yang telah kita tanam kebaikan itu, tapi yakin dan percaya Allah Maha Pembalas, Allah Maha Adil. Suatu ketika kita akan mendapatkan buah dari apa yang telah kita tanam. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أنعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز من اتقى وخاف الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.